Buat laporan di Excel, jangan cuma tampilkan table, table, dan table. Manusia butuh sesuatu yang lebih visual. Salah satunya adalah chart. Dengan chart yang tepat, kita bisa mengambil keputusan dengan cepat, mengenali pola dan tren dengan cepat, dan tentunya yang paling penting adalah actionable insight. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data. Oke, saya Alfred, seorang data analitik freelancer, dan mari kita mulai. Nah, di sini kita akan buat beberapa chart. Yang pertama, clustered column chart, highlight penjualan tertinggi dan terendah. Kemudian lakukan hal yang sama di sini untuk line chart di sini. Dan selanjutnya saya akan bandingkan target dan sales per produk. Kemudian di sini ada sales trend line juga. Ini sama dengan sebelumnya tapi beda modelnya. Yang sini donut chart ya. Di sini saya tulis pie chart. Ini harusnya donut chart. Donut chart. Ya, karena ini satu grup dengan ini ya. Dengan pie chart. Sebenarnya mirip-mirip. Nah, di sini file ini adalah file latihan harian saya yang saya masukkan di short video saya setiap hari. Jadi ini challenge saya dan saya mengambil beberapa chart yang penting menurut saya, yang bagus ya. Nah, oke, kita langsung buat saja. Teman-teman bisa download datanya di deskripsi video biar langsung coba bareng-bareng ya. Nah, di sini saya ada tambahkan helper di sini, min dan max ini untuk tampilkan penjualan tertinggi di bulan berapa, kemudian terendah, maksud saya di sini min ya, penjualan terendah itu di bulan berapa, kemudian di sini penjualan tertinggi itu di bulan berapa. Oke, saya hapus dulu chart yang ini supaya kita bisa buat bareng-bareng sama-sama. Nah, di sini saya akan hapus dulu rumusnya. Saya masukkan di sini min dulu, min ini untuk apa? Untuk kita mengecek di sini ini bulan berapa yang penjualannya paling rendah ya. Oke. Blok di sini. Setelah itu teman-teman langsung Fn F4 atau F4 untuk kunci rumusnya ya. Oke. Nah, di sini ternyata ini angka penjualan terendahnya itu adalah 508. 508 itu ada di bulan apa? Ternyata di bulan Juni. Nah, saya mau ketika penjualan terendahnya di bulan Juni, maka saya masukkan dia di bulan Juni. Selain itu adalah kita kasih 0 atau blank ya. Oke. Nah, caranya gimana? Saya bisa kasih rumus if di sini. If penjualan di bulan ini sama dengan min yang sini, sama dengan ini, maka saya masukkan dia, kita ambil value yang dari sini. Tapi kalau tidak, kita kasih 0. Tekan di sini 0, tutup kurung, enter. Oke, saya geser ke bawah. Nah, ini ternyata sales terendah itu ada di bulan Agustus dan ini nilainya sudah sama. Kenapa ini bisa berubah? Ini saya masukkan rumus random between ya teman-teman ya, supaya nanti kalau di refresh chartnya itu bisa memunculkan angka yang berbeda biar lebih keren ya. Random between untuk generate datanya ini bottom 500, kemudian ini sampai 2000. Teman-teman bisa atur sendiri. Oke. Nah, lakukan hal yang sama untuk max teman-teman. Saya copy saja langsung rumusnya, kemudian saya masukkan di sini. Min ini teman-teman bisa langsung ganti max di sini. Tutup kurung, cep, geser ke bawah, sudah. Nah, ini sudah tampil semuanya. Sekarang saya tinggal buat chartnya. Gimana caranya? Saya blok di sini, kemudian saya klik insert di sini, kemudian recommended chart ya. Nah, recommended chart ini kita pilih yang mana? All chart. Kita pilih yang column chart. Klik OK. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya hilangkan dulu yang kurang penting di sini. Axisnya saya hilangkan, labelnya, kemudian grid line-nya saya hilangkan juga ya. Sekarang saya ganti fontnya dulu ke font kesukaan saya. Teman-teman bisa ganti fontnya ataupun tidak diganti juga tidak apa-apa ya. Saya di sini pakai Poppins seperti ini. Sekarang saya klik di sini. Oke, di chart yang min ini saya mau formatting. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama dengan klik di sini juga, misalnya di chartnya secara keseluruhan, kemudian klik di sini, pilih min, ya, otomatis langsung terpilih yang ini. Atau bisa diklik langsung juga, tidak apa-apa. Nah, sekarang kemudian kita masuk di sini, series option, kemudian pilih secondary axis, supaya bisa menutupi yang di belakangnya ya. Kemudian saya pilih lagi yang ini, yang max, saya lakukan hal yang sama. Secondary axis seperti ini. Nah, ini sudah kayak bergabung chartnya, ngumpul satu. Tapi hal yang kita perlu lakukan adalah kita akan lakukan series overlap dulu di sini.
Di sini series overlap, klik salah satunya, min dulu yang ini, saya klik min di sini, kemudian series overlapnya saya ganti jadi 100%. Jadi sudah otomatis tertutup seperti ini. Nah, jadi ya, sekarang saya hilangkan juga label yang ada di belakang. Oke. Sudah jadi sebenarnya teman-teman chartnya. Langsung saya klik di sini dulu supaya kita formatting lebih di sini. Oke, di sini width-nya gap width-nya saya kasih kecil supaya lebih terang chartnya. Udah. Nah, sekarang supaya ada pembeda dengan yang lain, teman-teman. Ini tadi saya klik dulu sini supaya sama, ini saya kasih 80 saja. Kemudian ini untuk min juga saya kasih 80. Kemudian untuk max juga saya kasih 80. Ini sudah 80 ya, sudah. Udah. Sekarang saya klik yang cells ini, atau teman-teman bisa pilih di sini, pilih cells, dan saya bisa ganti warnanya di sini. Fill and border di sini saya pilih otomatiknya, ini warnanya seperti ini, saya ganti jadi warna gray. Oke, seperti ini. Jadi bisa jadi pembeda antara chart yang min dan max di sini, atau yang tertinggi dan terendah dengan yang lain. Ini terlalu kayak putih sekali ya. Saya bisa pilih yang ini lagi, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya langsung hilangkan ini di bawah legendnya. Kemudian saya bisa tambahkan di sini misalnya judulnya. Judulnya di sini saya masukkan judulnya. Teman-teman bisa kasih judul sesuai dengan chart yang teman-teman punya nantinya. Kalau setelah latihan ini maksud saya ya. Oke, saya masukkan judul yang ini. Dan ini biar chartnya lebih mudah terbaca sama audiens kita, ini bisa dikasih bold di sini, dan peak ini artinya agak tinggi ya. Di sini peak ini artinya padat. Kemudian di sini saya kasih yang orange ini, saya kasih warna yang ini, merah. Oke, saya kasih bold juga seperti ini. Ini merah, harusnya saya ganti merah juga di sini. Oke, biar kelihatan oke. Oke, begini saja. Teman-teman bisa ganti kapanpun teman-teman mau. Kemudian di sini saya tambahkan di sini data label. Data labelnya di sini, data label. Nice. Oke, saya tambahkan data label untuk ini saja, yang max dan min saja di sini. Saya tambahkan yang di sini, max-nya saya tambahkan, klik di sini data label. Yap. Biar kita angkanya fokus di situ, kemudian data label seperti ini. Oke, selanjutnya udah seperti ini aja dulu. Dan ini teman-teman harusnya kalau misalnya bukan pakai data punya saya di sini, itu harusnya muncul 0 di bawah sini. Ini sebenarnya saya sudah lakukan formatting di sini. Teman-teman misalnya masih muncul 0 di sini, saya blok dulu di sini teman-teman. Saya pilih di sini format cell. Kemudian saya misalnya hilangkan formatting yang ini, ya misalnya saya jadikan ini sebagai general, seperti ini, klik OK. Ini nolnya akan tampil di sini, teman-teman ya. Jadi supaya nolnya tidak muncul, kita lakukan formatting seperti ini. Ya, blok dulu datanya, format cell, kemudian custom, dan saya pilih yang masukkan di sini 0, titik koma, minus 0, titik koma lagi, klik OK. Hasilnya seperti ini, jadi hilang nolnya. Nah, sekarang ini tadi saya masukkan warna hijau juga ya, supaya kelihatan. Ini saya kasih bold. Kemudian saya masukkan hal yang sama di sini. Kemudian saya masukkan warnanya jadi warna merah. Oke. Izin batuk dulu teman-teman ya. Sudah jadi seperti ini. Sekarang saya bisa tambahkan yang namanya trend line di sini. Tambahkan di sini trend line, dan di sini Excel akan minta trend line-nya apa. Kita akan mengambil trend line yang sales tentunya ya. Sudah pilih di sini, klik OK, dan ini sudah muncul ya trend line-nya. Dan teman-teman bisa ganti juga warna trend line-nya di sini. Kita bisa ganti di format di atas, kemudian ganti shape outline-nya jadi warna misalnya merah misalnya, atau apapun, atau warna orange ya. Teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan. Jadinya seperti ini. Nah, ketika saya refresh datanya, teman-teman bisa tekan F9 atau FNF9. F9 atau FNF9 supaya apa? Supaya rumus yang di sini tadi bisa berjalan ya, random between-nya. Jadi dia akan generate datanya random ya. Saya tekan di sini F9 seperti ini.
Jadi kalau datanya berubah, otomatis chart yang ini akan berubah juga ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan buat chart yang kedua. Sebenarnya sama aja dengan konsep sebelumnya ya. Ini sama aja dengan konsep sebelumnya. Sekarang kita tinggal hapus di sini yang ini, chartnya. Dan ini saya pakai rumus yang sama di sini, tapi di sini saya pakai NA ya. NA artinya not available seperti ini. Oke, teman-teman tinggal ganti saja di sini yang 0 tadi jadi NA. Nah, selanjutnya kita langsung blok datanya di sini, insert, kemudian recommended chart. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang sini, line chart ya. Line chart, pilih yang ini. Klik OK. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini tidak kelihatan yang min dan max seperti yang tadi, teman-teman ya. Kita bisa lakukan manual di sini. Saya blok dulu di sini chartnya. Blok, bukan blok chart tapi pilih chartnya. Saya pilih di sini yang min dulu ya. Min itu otomatis diambil sama Excelnya di sini, tunjukkan bahwa minnya di sini. Nah, sekarang selanjutnya saya hilangkan line-nya dulu, teman-temannya. Hilangkan line-nya dulu, no line dulu. Kemudian di marker ini saya masukkan dia marker option. Saya pilih built-in di sini. Oke, saya kasih yang bulat seperti ini. Oke, hasilnya ini. Saya bisa kasih masuk misalnya di sini 10. Di size-nya 10. Oke. Untuk rendah ini saya masukkan 10 atau mungkin bisa lebih besar ya. Atau biarkan dulu seperti ini, nanti kita ganti. Dan ini saya kasih warnanya, misalnya fill-nya ini saya kasih warna merah di sini. Oke, sudah jadi warna merah. Selanjutnya saya masukkan supaya keren. Saya bisa masukkan di sini formatnya, kemudian di sini shape, di sini shape effect, di sini shape effect, pilih glow, dan di sini ternyata tidak ada warna merah guys ya. Saya pilih yang ini saja ya. Ya, glow point 8 di sini 8, glow 8. Saya klik seperti ini, jadi kelihatan seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya lakukan hal yang sama untuk yang max-nya. Teman-teman bisa klik lagi di chartnya, pilih yang max di sini. Max ini kita kasih no line juga di sini ya, no line. Kemudian markernya saya kasih masukkan hal yang sama, marker option. Kita pilih built-in, kita kasih warna yang bukan warna tapi shape yang ini. Dan ini kita kasih masuk 10 ya, lakukan hal yang sama seperti tadi 10. Kemudian warnanya ini sudah cocok kayaknya hijau, fill saya kasih masuk seperti ini, sama aja. Beda ya, warna hijau. Kemudian format di sini, shape effect di sini, efeknya di sini glow. Kemudian pilih yang warna ini hijau juga, glow 8 yang paling ujungnya green ya. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini karena bordernya belum hilang ya. Saya klik dulu sini, ada hitam-hitam sedikit di luar sini. Saya pilih lagi max di sini, kemudian fill di sini, line-nya itu no line, harusnya markernya tadi marker option, bordernya no line. Oke, ya jadi hilang ya. Sudah. Selanjutnya saya hilangkan dulu grid yang ada di sini, kemudian angkanya saya biarkan saja seperti ini. Sekarang saya masukkan font kesukaan saya dulu, Popin, biar tampil lebih keren menurut saya. Nah, sekarang di sini klik chartnya lagi, teman-teman langsung klik di sini salesnya. Saya mau ganti warna dari lainnya jadi warna yang seperti tadi ya, yang grey seperti ini, white background 1 darker 15% ya. Saya klik di sini, udah jadinya seperti ini teman-teman. Nah, sekarang yang harus saya lakukan lagi adalah tentu kita akan ubah ininya ya, judulnya. Teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan di sini ya. Monthly sales line, highlight, min, and max. Ya, seperti ini. Min ini saya kasih warna merah seperti biasa, kemudian max-nya saya kasih warna yang hijau, kemudian kasih bold juga ya. Teman-teman bisa atur jadi sesuai kebutuhan aja teman-teman. Oke, saya close dulu ini, saya geser ke kiri judulnya, jadinya seperti ini. Teman-teman bisa geser juga chartnya ke bawah, geser ke sini. Oke, mantap seperti ini. Sekarang ketika teman-teman lakukan F9 atau FN F9,
datanya akan langsung seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa langsung tambahkan juga yang data labelnya di sini, data labels. Ini kita bisa ganti warna hijau juga, kemudian di sini lakukan hal yang sama, tambahkan data label. Ini kasih warna apa? Merah ya. Merah, kemudian saya mau di sini data labelnya yang merah ini, yang min ini saya kasih masuk below ya, supaya di bawah sini. Kemudian saya kasih warna merah. Oke, seperti ini aja sudah cukup teman-teman. Sekarang yang akan saya lakukan selanjutnya adalah saya buat chart seperti ini. Jadi ini perbandingan target dan produk setiap target dan sales setiap produk ini. Jadi kita bisa melihat mana produk yang sudah capai target dan mana produk yang belum capai target ya. Oke, saya tinggal hapus di sini chartnya teman-teman. Saya hapus. Kemudian saya klik yang sama di sini, blok datanya, kemudian insert, kemudian recommended chart seperti ini. Sekarang saya tinggal pilih chart yang paling ini saja, recommended chart yang ini, atau teman-teman bisa pilih kolom chart sama aja, clustered column, klik OK. Yap, jadinya seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat dulu, target itu yang warna ini, yang warna biru tua ini, atau biru apa namanya, kemudian yang salesnya itu yang warna hijau. Bukan warna hijau, tapi warna orange. Oke, selanjutnya yang akan saya lakukan adalah kita akan lakukan tadi seperti sebelumnya, secondary axis. Saya klik di sini, saya pilih yang secondary axis ya. Oke, sudah tertutup. Kita pilih yang salesnya teman-teman ya, baru secondary axis. Nah, jadinya ini sudah tertutup. Nah, ini biar yang targetnya tidak tertutup seperti ini, jadi ada nanti mengembang ke samping chartnya, saya bisa pilih di sini sebagai pilih series target di sini. Nah, series target ini saya kasih width-nya lebih besar di sini. Jadi bisa kelihatan seperti ini. Oke, bisa sesuaikan saja teman-teman sesuai kebutuhan. Nah, sekarang yang akan saya lakukan lagi adalah saya akan ubah warna dari yang target ini. Pilih yang ini, teman-teman. Baru saya pilih yang otomatis ini, warnanya saya ganti jadi yang grey ini juga tadi ya. Atau bisa yang paling atas juga. Oke, seperti ini. Sekarang kita bisa atur solid line untuk bordernya ya, dan saya bisa ganti misalnya seperti ini. Oke, jadi kelihatan akan ada border di luar yang targetnya. Saya hilangkan dulu yang ini. Oke, kemudian saya hilangkan juga yang labelnya. Cap, mantap, seperti ini. Jadi ini sudah jadi. Sebenarnya chartnya kita lakukan formatting saja di sini. Saya klik di sini, saya ganti warnanya yang ini, yang orange. Saya ganti jadi warna yang ini ya, seperti ini. Yap, sudah seperti ini saja. Ini saya ganti dulu fontnya jadi font kesukaan saya. Maafkan saya ya. Oke, seperti ini. Jadi saya bisa tulis di sini sekarang judulnya adalah sales vs target by product. Nah, ini salesnya saya kasih warna yang ini. Kemudian target saya kasih yang gray dikit ya, bold. Ini yang ini saya kasih warna hitam mungkin ya, seperti ini ya, supaya ada pembeda ya. Teman-teman bisa sesuaikan saja dengan punya teman-teman. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang saya tinggal tambahkan apanya? Saya tinggal tambahkan data labelnya tentunya, supaya kelihatan jumlah target dan salesnya. Saya klik dulu yang di sales, kemudian saya tambahkan data label di sini, kelihatan seperti ini. Kemudian untuk target saya bisa tambahkan juga di sini data labelnya seperti ini. Ini saya masukkan paling bawah teman-teman. Klik dulu di labelnya, kemudian saya pilih di inside base ya. Inside base jadi tutup seperti ini. Oke, saya bisa ganti warnanya, misalnya warna apapun yang teman-teman mau. Nah, misalnya kalau data teman-teman itu panjang, ini bisa dilakukan formatting teman-teman ya. Teman-teman bisa klik di sini di labelnya, saya klik kanan di sini, kemudian format atas series, kemudian di sini wait di sini dulu ya, klik kanan tadi format atas series. Oh, bukan ini format, klik dulu di sini. Harusnya tidak seperti itu. Saya klik di labelnya dulu, diklik di label, label,
klik kanan, kemudian format data label. Aduh, saya salah ya. Format data label harusnya yang paling bawah. Kemudian di sini pilih number dan di sini pilih custom. Nah, di custom ini kita bisa ganti formattingnya, format code-nya. Di sini misalnya kita format menjadi ribuan di sini. Berarti kita masukkan di sini pagar, koma, pagar 0, koma, dalam tanda petik 2, K, seperti ini. Ya, misalnya dalam ribuan, K. Oke, seperti ini, add. Ya, jadinya seperti ini. Saya masukkan warna yang putih biar kelihatan. Kemudian saya kasih bold misalnya. Atau tidak usah. Nah, ini juga kita lakukan hal yang sama. Teman-teman, caranya gimana? Format data labels, kemudian pilih yang custom dan selanjutnya masukkan di sini pagar, koma, pagar 0, koma, dalam tanda petik 2 K, seperti ini. Kalau format jutaan, miliar dan lain sebagainya bisa disesuaikan saja koma-komanya ya. Klik OK. Hasilnya seperti ini. Dan supaya lebih kelihatan kontras di sini, kita bisa masukkan ini angka yang sesuai dengan warnanya. Nah, ini saya masukkan ke depan. Kemudian teman-teman bisa geser ini ke bawah. Oke, hasilnya seperti ini. Sudah jadi chart yang ketiga. Nah, kita bisa langsung coba di sini F9. Yap. Hop. Nah, ini saya mau masukkan di atas. Ini belum keren. Saya mau masukkan dia di atas. Ini data label. Saya masukkan dia di inside N. Oh, bukan inside N, tapi outside N. Outside N. Harusnya ada ya. Mau ditampilkan paling atas di top harusnya. Center. Nggak bagus. Inside N. Inside base. Oke. Nggak bagus di sini. Outside N. Harusnya seperti ini. Oh ya, sudah cocok harusnya tadi ya. Maafkan saya. Ya, jadi seperti ini. Ya, sudah jadi chart yang ketiga. Sekarang chart keempat. Line chart ini sangat mudah sekali buatnya. Ya, tinggal dibuatkan seperti ini. Jadi ini saya buat chartnya, target itu yang warna ini. Kemudian kita bisa lihat salesnya dengan warna seperti ini dan dibuatkan trend lainnya. Caranya gampang sekali. Saya bisa lock table-nya, kemudian insert, kemudian saya pilih yang ini, line chart. Teman-teman bisa pilih recommended chart, all chart juga boleh. Pilih seperti ini. Saya tambahkan fontnya dulu, ganti fontnya dulu, dan kemudian saya hilangkan grid labelnya, kemudian saya hilangkan grid line juga di sini. Siap. Sekarang ini target ini yang warna biru, teman-teman. Saya masukkan di sini, ganti warnanya, klik 2 kali, kemudian klik di sini, dan saya ganti jadi warna apa? Yang grey juga. Kemudian di sini saya ganti warna yang seperti ini misalnya. Oke. Nice, sudah. Nah, sekarang saya tinggal tambahkan data labelnya di sini. Data label. Di data labelnya tambah di mana? Itu yang di salesnya ya. Data label. Oke. Nah, sekarang kita lakukan formatting yang tadi supaya kelihatan keren ya. Supaya tidak menumpuk data labelnya. Saya klik di sini, klik kanan, format data label. Kemudian kita geser ke bawah numbers, pilih yang custom. Kemudian di sini saya masukkan pagar, koma, pagar 0, koma, dalam tanda petik 2 K di sini. Cep. Ya. Mantap, seperti ini sudah jadi. Nah, sekarang saya tinggal ganti warnanya seperti ini. Cep. Jadinya ini. Nah, ini juga bisa kita kasih smooth juga lainnya, teman-temannya. Klik di sini. Di sini teman-teman bisa pilih smooth line. Cep. Atau lakukan hal yang sama dengan ini, smooth line ya, jadinya seperti ini. Atau teman-teman lakukan hal yang sama saja seperti sebelumnya, atau teman-teman bisa tambahkan marker di sini. Gimana caranya? Klik di sini marker option, bisa built in di sini ya, jadi kelihatan titik-titiknya di sini. Teman-teman bisa ganti misalnya misalnya saya masukkan di sini warna grey di sini. Kemudian di sini saya kasih bordernya, di sini solid line, dan di luarnya warna seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Cep. Tapi saya mau kasih warna yang bulat di sini ya. Bulat markernya, kemudian marker option, pilih di sini yang bulat ya. Udah. Seperti ini. Sudah jadi teman-teman, keren chartnya. Tapi judulnya belum ada di sini. Teman-teman bisa
tambahkan judulnya misalnya sales trendline 2025 atau 2000 berapapun yang teman-teman punya datanya ya. Ini sales ini saya kasih seperti ini. Sales vs target 2025. Ini saya kasih warna yang grey juga, dan ini VS-nya kita ganti warnanya ke black aja seperti ini, dan ini tidak usah di bold. Sales per target ya, misalnya monthly sales VS target 2025 misalnya seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Ketika saya lakukan refresh di sini F9, otomatis datanya berubah, chartnya berubah. Chart terakhir yang akan kita buat adalah donut chart. Nah, ini kita akan men-tracking progres dan aktual pekerjaan kita. Misalnya di sini kita punya aktualnya, misalnya kita mau mencapai target, dan sekarang target yang sudah tercapai adalah 74%, kemudian gap-nya adalah tentunya 26 ya. Dan ini saya masukkan rumus random between juga untuk generate datanya, kemudian ini bedanya saya bagi 100 supaya nanti nilainya persen ya. Kemudian di sini gap-nya, di sini gap ini dapat dari mana? Saya kurangkan antara 1 itu 100% dikurangi dengan C4 ini, nilai aktual. Jadi ketika datanya kita refresh akan berubah sendiri. Nah, oke. Saya hapus di sini chartnya, kemudian block di sini, kemudian klik insert, recommended chart, pilih all chart, pilih yang pie chart, pilih donut chart. Klik OK. Hasilnya seperti ini. Sekarang saya klik di aktual ini, teman-teman bisa pilih di chartnya ini, atau pilih saya di sini aktual, atau pilih di sini kemudian pilih fill di sini, dan warnanya ini saya mau kasih warna apa ya, yang seperti ini. Kemudian di sini saya kasih solid line, dan ini saya mau kasih misalnya 5 ya. Di width-nya saya kasih 5 ya, kelihatan seperti ini. Dan ini warnanya teman-teman harus sesuaikan dengan ini ya. Saya sesuaikan misalnya seperti ini, atau bisa disesuaikan dengan ini supaya sama ya. Selanjutnya saya klik yang gap-nya di sini. Gap ini saya ganti warnanya seperti ini, gray saja ya, supaya kelihatan oh ini aktual, ini gap. Jadi yang aktual itu kita kasih kontrasnya lebih oke. Kalau gap itu kita kasih yang warna yang agak gray saja supaya bisa kelihatan seperti ini. Nah, sekarang saya hilangkan yang ini, kemudian saya ganti judulnya jadi misalnya aktual vs gap. Ini saya masukkan di sini bold, dan ini saya warnanya sesuaikan ini supaya orang bisa lihat oh ini gap, ini aktual. Ini saya kasih warna gray bold juga ya. Dan ini saya masukkan seperti ini. Selanjutnya saya memasukkan data labelnya di sini. Data labelnya bisa dimasukkan seperti ini, data label, tapi jelek kalau ditampilkan seperti ini. Saya cuma mau fokus pada target yang sudah tercapai. Caranya klik insert di sini, pilih illustration, pilih shape di sini, pilih yang text box. Text box ini masukkan di sini, kemudian masukkan rumusnya di atas, jangan di sini. Masukkan di sini di atas sama dengan masukkan yang aktual. Kita fokus ke yang sudah berjalan saja ya. Oke, seperti ini. Saya masukkan fontnya jadi Poppins, teman-teman bisa ganti sesuai font kesukaan teman-teman tentunya. Ini Poppins, saya masukkan Poppins semi bold. Ini saya masukkan agak lebih besar. Kemudian saya kasih warnanya warna apa? Warna yang sesuai dengan ini. Dan ini masih putih di sini. Saya bisa shape format, pilih di sini shape outline-nya no outline, kemudian shape fill-nya no fill. Seperti ini jadinya. Jadi ketika saya refresh datanya di sini F9, otomatis chartnya berubah. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir di video ini. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga ke depan saya bisa menyajikan materi Excel dengan lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa.